Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarina Aprilia dari kelas B Agribisnis. NM saya 200321100096. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 komoditas pangan yang telah saya pilih untuk dibahas, yaitu komoditas padi, jagung, dan komoditas sapi potong. Pertama, kita akan membahas komoditas padi. Tuntutan produksi padi setiap tahunnya meningkat, beriringan dengan terus meningkatnya tingkat kelahiran di Indonesia setiap tahunnya. Permasalahan pemenuhan permintaan hasil panen tanaman padi semakin beragam dan berasal dari berbagai aspek. Pengelolaan juga penanganan yang tepat pada setiap aspek yang berkaitan dengan komoditas sangatlah diperlukan. Ketersediaan lahan untuk komoditas padi terbilang cukup luas di Indonesia. Berdasarkan data statistik atau BPS, tahun 2020, Indonesia memiliki luas baku sawah 7,46 juta hektar. Namun saat ini lahan pertanian sedang berkompetisi dengan pembangunan. Masalah sumber daya lahan sawah adalah adanya degradasi sumber daya lahan. Degradasi sumber daya lahan ini disebabkan karena adanya pembangunan infrastruktur non-pertanian dan juga adanya teknik budidaya padi yang masih salah. Dengan adanya permasalahan itu, tentu ada kebijakan juga di dalamnya. Seperti yang diungkapkan Ariningsih tahun 2015 dalam jurnal Dinamika Kebijakan dan Ketersediaan Lahan Pertanian, kebijakan pencetakan lahan sawah sudah sejak lama dilakukan pemerintah yang diawali dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1980. Kepres ini dikeluarkan dengan pertimbangan satu, untuk memenuhi kebutuhan pangan terutama beras dan dalam rangka usaha swasembada pangan serta untuk meningkatkan pendapatan para petani. Maka dipandang perlu mengusahakan penambahan areal pertanian persawahan yang telah ada dengan cara pencetakan sawah baru. Yang kedua, untuk penambahan areal pertanian persawahan tersebut mutlak diperlukan tersedianya tanah yang menurut kemampuan serta kemungkinannya dapat dijadikan areal pertanian persawahan. Dan yang ketiga, kegiatan pembangunan irigasi yang sudah dibangun oleh pemerintah perlu diikuti dengan kegiatan pencetakan sawah. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, solusi yang dapat dilakukan adalah menaikkan anggaran pada sektor pertanian. Sebagian anggaran untuk sektor pertanian yang telah ditingkatkan ini digunakan untuk melaksanakan sistem pengelolaan tanaman terpadu atau PTT dari padi sawah. Penulis berpendapat bahwa PTT padi sawah dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi beras di Indonesia. Sistem PTT padi sawah tersebut terdiri dari pengelolaan tanah sesuai musim dan pola tanam, pemilihan varietas unggul, penanaman benih bermutu, sistem tanam, dan berdasarkan pengelolaan tanaman terpadu. Pengairan lahan sawah yang dilakukan berselang pemupukan berimbang, pengandalian gulma, pengendalian hama dan penyakit terpadu, serta pengontrolan masa panen dan masa pasca panen. Jika kita bandingkan permasalahan komoditas padi dengan negara lain, produktivitas tanaman pangan padi Indonesia lebih tinggi 20% dibandingkan produktivitas negara-negara ASEAN lain. Menurut Badan Statistik tahun 2014, jumlah produksi beras di Indonesia adalah 7607,231 ton dengan nilai produktivitas 51,28 kuintal per hektar. Nilai produktivitas ini sudah sangat tinggi dibandingkan produktivitas beras dari negara lain. Dengan kecilnya kesenjangan hasil ini, maka dapat diartikan bahwa visi untuk memajukan sektor pertanian tanpa memperluas area lahan pertanian mustahil untuk dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas komoditas jagung. Membudidayakan tanaman jagung tentunya menguntungkan bagi petani, karena jagung merupakan kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia, dan peluang dalam perdagangan tanaman jagung cukup besar karena kebutuhan pada tanaman jagung di semua daerah maupun di negara lain cukup tinggi. Namun di balik itu terdapat permasalahan dalam pengembangan usaha taninya, seperti luas lahan yang tidak memadai, kekurangan lahan, teknologinya yang masih tergolong rendah, persaingan dengan komoditas lain, ketersediaan air, makin mahalnya harga bibit mutu, pupuk serta pestisida, dan semakin berkurangnya tenaga kerja. Kebijakan pemerintah dalam komoditas jagung menurut A. Zakaria tahun 2011 dalam Jurnal Kebijakan Antisipatif dan Strategi Penggalangan Petani menuju Swasembada Jagung Nasional. Untuk dapat meningkatkan produktivitas jagung nasional, pada dasarnya diperlukan teknologi yang mendukung. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terus-menerus melakukan penelitian dan pengembangan komoditas jagung, termasuk inovasi teknologi pembudidayaannya. Selama periode 2003 sampai 2009,
penelitian Cerealia Maros telah menemukan sebanyak 6 varietas bibit jagung baru, yaitu Bima 1 sampai Bima 6. Untuk Bima 1 sampai 5 sudah diperbanyak melalui kerjasama dan pihak swasta dan sudah dimanfaatkan petani. Solusi menurut saya untuk permasalahan komoditas jagung yang terjadi ini antara lain dengan satu, pelaksanaan program SLPTT jagung hibrida yang merupakan sekolah lapangan bagi petani untuk menerapkan teknologi usaha tani dengan penggunaan input produksi yang efisien menurut spesifik lokasi. Yang kedua itu ada sertifikasi benih oleh PBSB. Dan yang ketiga, pemanfaatan lahan tidur. 4. Pengembangan kemitraan. 5. Penggantian varietas. 6. Subsidi harga benih jagung hibrida dan jagung komposit. 7. Penanganan pasca panen. Dan jika dibandingkan dengan permasalahan komunitas jagung di negara lain, menurut Nanda Dwi Hafrid dalam blognya yang berjudul Permasalahan dan Strategi Pembangunan Komoditas Beras di Indonesia tahun 2015, di tingkat ASEAN, Indonesia merupakan produsen jagung nomor 1. Hal ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara ASEAN lainnya dalam perdagangan jagung di kawasan ASEAN. Permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah produk jagung untuk ekspor umumnya masih dalam bentuk barang primer atau bahan baku. Kondisi ini menyebabkan ekspor jagung Indonesia rentan terhadap gejolak harga. Hal ini sangat berbeda dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand yang sudah menghasilkan produk-produk hilir yang lebih berdaya saing dibanding produk primer. Terakhir, kita akan membahas tentang komoditas sapi potong. Pengembangan peternakan sapi potong tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi berkaitan dengan masalah sosial, modal sosial, dan kelembagaan. Tidak lepas dari berbagai permasalahan sosial, di mana permasalahan tersebut jarang disentuh dan jarang dijadikan fokus perhatian kajian utama, karena terkalahkan oleh masalah ekonomi. Padahal masalah sosial seperti kelembagaan atau kepercayaan berimplikasi akhir pada nilai ekonomi. Permasalahan peternakan pada saat ini yaitu masih rendahnya produksi belum memenuhi kebutuhan konsumsi daging. Fenomena di lapangan, permasalahan peternakan sapi potong adalah sulitnya bibit atau bakalan karena ada sementara pemodalan lokal pedesaan yang melakukan pembelian bibit sapi potong. Menurut Rusdiana dan kawan-kawan, tahun 2019 dalam jurnal kebijakan pemerintah mendukung peningkatan usaha sapi potong di peternakan, pemerintah selalu berusaha membuat beberapa program, salah satunya adalah program SIWAP. Program SIWAP sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 sampai sekarang. SIWAP untuk meningkatkan populasi sapi dengan cara IB dan kawin alam. Nilai ekonomi peternak, kebijakan pemerintah untuk mengembangkan sapi potong di peternak, tujuannya agar dapat memenuhi kebutuhan pangan asal daging dan meningkatkan pendapatan peternak. Di samping itu pula meningkatkan populasi sapi potong dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan peternak. Melalui dukungan dan kebijakan pemerintah diharapkan dapat tercapai peningkatan populasi dan nilai ekonomi peternak. Selain teknis untuk meningkatkan usaha peternak sapi potong, juga diperlukan dukungan aspek kelembagaan, aspek komunikasi, sehingga dapat berkesinambungan. Solusi yang pas menurut saya untuk permasalahan komoditas sapi potong yang terjadi itu dengan penerapan teknologi tepat sasaran dan tepat guna di peternak dapat meningkatkan nilai tambah yang tinggi dan pada akhirnya mendukung daya saing usaha secara global. Saingan daging secara global sudah berjalan, namun peternak kecil belum merasakannya karena usaha sapi potong sebatas usaha sampingan atau tabungan dan belum banyak mengarah pada usaha komersial. Semakin berkurangnya subsidi terhadap dukungan harga dan berbagai proteksi lainnya, sehingga perekonomian semakin teregulasi. Jika dibandingkan dengan permasalahan yang dihadapi dengan negara lain, menurut tim EWS tahun 2011 dalam jurnal Profil Komoditas Daging Sapi, Indonesia merupakan negara pengimpor daging sapi. Impor daging ini berasal dari beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Negara pengimpor terbesar adalah Australia dengan total impor pada tahun 2012 sebesar 29,4 ribu ton dengan nilai 113 US dollar atau melebihi setengah dalam jumlah daging yang diimpor. Tingkat konsumsi daging sapi terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah pendapatan masyarakat. Di saat kebutuhan tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan jumlah produksi dalam, akibatnya impor daging sapi juga meningkat.